Halo, jumpa lagi bersama saya Richard Tolwala. Terima kasih menonton channel pengetahuan ini dan semoga pada saat ini kesehatan teman-teman masih safe di tengah pandemi COVID-19. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya Richard Tolwala ingin berbagi sedikit tentang tipologi partai politik. Nah, tipologi partai politik sebetulnya merupakan pengklasifikasian atau pembagian jenis-jenis partai politik berdasarkan karakter atau sifat-sifat tertentu. Kali ini saya mau membagikan tipologi partai politik berdasarkan 3 hal. Yang pertama, tipologi partai politik berdasarkan asas dan orientasi politik. Yang kedua, tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan jumlah anggota. Dan yang ketiga, tipologi partai politik berdasarkan kemungkinan memenangkan pemilihan umum. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tipologi partai politik berdasarkan asas dan orientasi politik. Di dalam tipologi partai politik berdasarkan asas dan orientasi politik, kita menemui 3 jenis partai politik. Yang pertama, partai politik pragmatis. Yang kedua, partai politik doktriner. Dan yang ketiga, partai politik kepentingan. Nah, teman-teman mahasiswa di mana saja Anda berada, kita memulai dengan partai politik jenis yang pertama, yaitu partai politik pragmatis. Nah, apa itu partai politik pragmatis? Partai politik pragmatis adalah partai politik yang program dan kegiatan realnya tidak terikat kaku pada suatu asas atau ideologi tertentu. Sekali lagi, program dan kegiatan partai politik jenis pragmatis itu tidak terikat pada satu asas atau ideologi tertentu. Artinya, partai politik ini bisa berubah program dan kegiatannya berdasarkan tipe-tipe kepemimpinan. Jadi setiap kali ada pergantian pemimpin partai di dalam tubuh partai tersebut, maka jelas akan berpengaruh terhadap program dan kegiatan dasar partai. Namun perlu disadari bahwa tipe partai pragmatis ini bukan berarti partai yang tidak memiliki ideologi. Partai politik pragmatis itu partai juga yang bisa memiliki ideologi, tetapi ideologi partai tersebut hanya merupakan sebuah gagasan-gagasan umum. Dan gagasan-gagasan umum yang merupakan ideologi partai tersebut tidak dijabarkan ke dalam program-program dasar atau program-program dan kegiatan real partai. Jadi ada kemungkinan setiap program dan kegiatan bisa berubah sesuai dengan tipologi kepemimpinannya. Nah, kemudian pertanyaan adalah, lalu apabila program dan kegiatan tidak didasarkan kepada ideologi atau asas, lalu apa yang dia didasarkan? Yang didasarkan di sini adalah pada perkembangan atau isu-isu politik. Jadi, sebuah program dan kegiatan yang ada dalam partai politik pragmatis itu sebetulnya didasarkan pada perkembangan atau isu-isu terkini politik. Jadi, isu-isu yang sedang hangat dipergunjingkan, itu akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan partai yang berjenis pragmatis ini. Contohnya, partai politik jenis pragmatis ini adalah Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Dan biasanya partai jenis politik pragmatis ini biasanya terdapat di negara-negara yang memiliki sistem bipartai, sistem kepartaian bipartai. Nah, di Amerika ada jenis Partai Demokrat dan Republik. Nah, dan kedua partai itu bisa dipastikan bahwa memiliki karakter yang pragmatis. Nah, teman-teman, kita lanjut kepada jenis partai yang kedua, yaitu partai doktriner. Partai doktriner merupakan antitesis dari partai politik jenis pragmatis. Nah, apabila di partai pragmatis tadi tidak mendasarkan program dan kebijakannya pada ideologi dan asas, maka
Di partai doktriner justru kebijakan dan kemudian program-program dasar partai tersebut didasarkan pada ideologi partai tersebut dan doktrin-doktrinnya. Artinya apa? Artinya bahwa apabila terjadi pergantian pemimpin di dalam partai tersebut, maka hal itu tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan dan program-program dasar partai tersebut, siapapun pemimpinnya. Karena partai tersebut jelas, orientasinya adalah ideologi tersebut. Nah, jenis partai seperti ini biasanya ditemukan di partai-partai yang ketat dan sangat terorganisir. Kita ambil contoh partai komunis. Adalah salah satu partai yang sangat terorganisir dan sangat kaku, program kegiatan sangat kaku dan sangat berdasarkan pada ideologi tersebut. Nah, baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah partai politik kepentingan. Partai politik kepentingan ini adalah partai politik yang didasarkan atau dibangun dan orientasinya pada kepentingan tertentu. Jenis partai seperti ini biasanya ada di negara-negara yang memiliki sistem multi partai. Nah, di situ banyak kepentingan, banyak partai-partai yang tumbuh dari kepentingan tertentu. Saya ambil contoh partai hijau di Jerman, atau partai buruh di Australia, atau partai petani di Swiss. Biasanya partai-partai jenis ini tidak akan bertahan lama. Nah, ketika partai tersebut sudah mencapai kepentingan anggota-anggotanya, maka cenderung partai tersebut akan bubar dengan sendirinya. Tetapi apabila partai tersebut memiliki multifungsi, tidak hanya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, maka ada jaminan bahwa partai tersebut bisa eksis dari waktu ke waktu. Nah, yang berikut adalah tipologi partai berdasarkan komposisi dan jumlah anggotanya. Nah, yang pertama kita mengenal partai massa atau orang sebut sebagai patronage atau partai lindungan. Nah, mengapa dia disebut sebagai partai massa? Karena partai jenis ini mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggota partainya. Jadi, basis partainya didasarkan pada kelompok-kelompok sosial tertentu atau agama tertentu atau kepentingan tertentu. Nah, oleh karena itu, partai ini sering disebut sebagai partai lindungan atau partai yang melindungi berbagai macam jenis-jenis kepentingan. Oleh karena dia melindungi berbagai jenis kepentingan, maka orientasinya jelas, yaitu meraih elektabilitas. Nah, walaupun memiliki jumlah partai yang sangat banyak, memiliki jumlah anggota partai yang sangat banyak dan ada kemungkinan dan sangat berpotensi untuk memenangkan pemilu, namun partai jenis ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama bahwa longgarnya ikatan antar anggota-anggota partai. Mengapa? Ya, longgar karena memang semua anggota partai itu berasal dari kelas-kelas sosial yang berbeda, berasal juga dari agama-agama yang berbeda, yang juga tentu memiliki ideologi yang berbeda, dan juga bahkan berasal dari aliran-aliran politik yang berbeda. Oleh karena itu, karena anggota partai berdasarkan dari aliran yang berbeda, kelompok-kelompok yang berbeda, maka jelas ikatan ideologisnya menjadi lemah. Dan yang kedua, alotnya proses pembagian kursi atau pembagian program kegiatan atau pembuatan perumusan kebijakan. Nah, ketika partai jenis ini melakukan pembagian kursi atau melakukan perumusan kebijakan, maka cenderung alot dan berjalan lambat. Mengapa? Karena di dalam ini banyak kepentingan. Oleh karena banyak kepentingan, maka setiap kelompok akan berupaya untuk meraih peluang untuk lebih banyak menempatkan program dan kegiatannya di dalam kebijakan tersebut, atau dalam proses pembagian kursi tersebut, kelompok-kelompok kepentingan dari berbagai kelas, dari berbagai agama atau dari berbagai aliran politik tersebut sama-sama berusaha meraih peluang untuk menempatkan wakilnya
atau berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, jelas akan berimbas pada alotnya pembagian kursi dan perumusan kebijakan. Dan yang berikut adalah partai kader. Partai kader juga merupakan lawan dari partai massa atau partai lindungan tadi atau Petronas tadi. Nah, apabila partai massa tadi lebih banyak mengutamakan atau mengandalkan jumlah anggota, partai kader tidak mengandalkan jumlah anggota. Partai kader dia justru mengandalkan loyalitas dan kedisiplinan para anggota-anggota partainya. Dengan demikian, partainya menjadi dinamis dan solid dan berkualitas. Partai jenis ini, partai kader ini tidak mengutamakan jumlah anggota. Dia tidak mengutamakan itu. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan juga untuk dia memenangkan pemilihan umum. Tetapi ingat, partai kader, partai jenis ini sangat diperhitungkan dalam perekrutan figur-figur untuk menempati jabatan-jabatan strategis di dalam negara atau di dalam sebuah pemerintah. Nah, oleh karena itu partai ini biasa disebut sebagai partai ideologi atau partai asas. Partai jenis ini biasanya merekrut kader-kader, merekrut anggotanya dengan cara yang sangat ketat, dan setelah itu memberikan pendidikan politik, memberikan BIMTEK, memberikan pengajaran politik kepada kader-kadernya, kemudian dipersiapkan untuk menempati jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, biasanya partai jenis kader ini memiliki bargaining yang kuat berhadapan dengan partai pemenang pemilu. Biasanya partai kader ini anggota-anggotanya dilirik untuk menempati jabatan-jabatan strategis tertentu. Nah, namun partai jenis ini memiliki kelemahannya. Oleh karena dia tidak berasal dari akar rumput, tidak berasal dari masyarakat kelas bawah, arus bawah. Dia hanya menerima masyarakat tertentu atau anggota masyarakat tertentu yang notabene memiliki loyalitas dan kedisiplinan yang tinggi, maka jelas dia memiliki kelemahan atau dukungan dari suara rakyat kelas bawahnya sangat berkurang. Sangat lemah. Namun keuntungannya tadi, walaupun dukungannya sangat lemah, namun kerja partainya itu jelas, berkualitas, dinamis, dan diperhitungkan oleh partai pemenang pemilu untuk direkrut dan ditempatkan dalam posisi-posisi strategis sebuah pemerintah. Dan yang ketiga, jenis partai yang ketiga berdasarkan komposisi dan jumlah anggota, yaitu partai Church All. Partai ini sebetulnya menyerupai partai massa. Dia tidak mementingkan kualitas figur untuk duduk di dalam, untuk masuk menjadi anggota partai. Tetapi mau kelas manapun, mau berasal dari suku manapun, etnis manapun, agama manapun, masuk. Dan kelas artis, kelas masyarakat bawah, tetap masuk. Maka kemudian partai itu menjadi besar. Tetapi partai ini cenderung mementingkan kepentingan bangsa. Orientasi semata-mata untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, anggota manapun dia ditangkap dan masuk menjadi anggota partai tersebut. Namun isu yang menjadi komoditas politik saat kampanye itu cenderung berubah-ubah dari waktu-waktu berdasarkan isu-isu politik terkini. Nah, itulah menjadi komoditas politik ketika musim pemilu tiba. Biasanya partai Church All ini sering disebut oleh para ilmuwan politik sebagai rasional, efisien, atau elektoral profesional. Baik, jenis partai yang berikut, tipologi partai yang berikut adalah kemungkinan memenangkan pemilihan umum. Nah, partai yang pertama partai mayoritas. Partai mayoritas jelas, yaitu partai yang secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilu. Biasanya partai ini menggabungkan antara sisi real dengan idealistiknya. Nah, oleh karena itu, ideal program-program kegiatannya jalan, dan realistisnya bangun dari segala macam proses prospek, mulai dari perekrutan anggota sampai kepada konsolidasi jelas, sehingga bisa ada kemungkinan memenangkan pemilu. Dan yang kedua adalah partai minoritas. Nah, partai politik jenis ini adalah partai politik yang tidak ada kemungkinan, bahkan memiliki potensi yang sangat kecil untuk memperoleh suara yang signifikan dalam pemilihan umum. Nah, partai jenis ini biasa juga disebut partai kader, karena mereka tidak mementingkan pemilihan umum, tetapi lebih mementingkan kualitas kader, kualitas figur-figur yang kemudian akan dipinang oleh partai-partai mayoritas, partai-partai mayor untuk
direkrut dan ditempatkan dalam posisi-posisi strategis di dalam sebuah kekuasaan atau sebuah pemerintah. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya soal tipologi partai politik berdasarkan 3 hal tadi. Nah, bagaimana relevansinya dengan situasi terkini di Indonesia? Menurut saya, partai-partai politik di Indonesia sebetulnya masuk ke dalam 3 tipologi tadi. Jadi belum jelas bahwa partai politik yang ada di Indonesia ini jelas memiliki tipologi tertentu. Jadi mereka cenderung bercampur-campur. Ada yang catch all sekaligus merangkap sebagai partai kader. Ada yang partai partai doktriner merangkap juga sebagai partai massa. Itulah kondisi-kondisi kita di Indonesia, partai politik di Indonesia. Saya boleh mengatakan bahwa partai di Indonesia belum terklasifikasi secara jelas bahwa partai jenis ini masuk ke dalam partai jenis tipologi partai ini, tipologi partai ini. Nah, tetapi partai politik di Indonesia bisa ada kemungkinan untuk menggabungkan beberapa tipologi partai tersebut. Oke, sampai di sini terima kasih atas atensi Anda menonton channel pengetahuan ini, channel kita bersama. Semoga tetap eksis, tetap jaga kesehatan Anda di musim pandemi Corona ini. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Silakan ikuti channel saya, channel pengetahuan kita bersama dengan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Shalom, sampai jumpa.